Halo Moms, welcome back to my YouTube channel. This is Onya Zan. Hari ini aku mau bahas tentang MPASI atau makanan pendamping ASI. Nah, buat mom semua yang anaknya udah mulai memasuki 6 bulan, pasti udah mulai bingung ya nyari-nyari kira-kira apa ya makanan buat si dede bayi. Nah, sekarang kita mau kulik nih apa aja sih yang boleh dan tidak boleh, juga membahas tentang MPASI instan atau terfortifikasi. Yuk! Yang pertama adalah tahap pemberian makanan. Untuk si dede bayi, yang pertama dari 0 sampai 6 bulan biasanya hanya ASI eksklusif. Selanjutnya, dari 6 bulan sampai 12 bulan, Mam bisa memberikan MPASI atau makanan pendamping ASI. ASInya tetap berlanjut ya Mams. Yang ketiga, itu adalah di atas 1 tahun nih Mams. Di atas 1 tahun, si kecil sudah bisa makan dengan menu keluarga. Jadi Mams masak apa, si kecil juga sudah bisa mencicipi masakan-masakan keluarga bersama dengan papa mama. Nah, dengan adanya 3 tahapan tersebut, Mam harus bisa menyeimbangkan di mana kadar gizi untuk si kecil, karena gizi itu sangat penting ya Mams, adanya mineral, adanya vitamin, dan juga zat besi. Zat besi ini biasanya di 6 bulan pertama hanya bisa diberikan oleh ASI eksklusif atau support, karena ASI eksklusif itu memiliki zat besi yang paling besar itu 6 bulan pertama. Namun setelah 6 bulan setelahnya, ASI eksklusif kadar zat besinya akan menurun. Jadi harus diberikan makanan pendamping atau bubur dan juga snack yang bisa berupa buah-buahan. Nah, apa sih yang bisa terjadi kalau misalnya kekurangan zat besi? Kalau misalnya kekurangan zat besi, si kecil juga bisa mengalami gagal tumbuh atau stunting ya Mams. Jadi bisa menurunnya belajar, menurunnya IQ, atau juga anemia. Nah, kita nggak mau ya Mams kalau misalnya si kecil mengalami stunting atau gagal tumbuh. Makanya MPASI itu sangat penting untuk pengenalan makanan selanjutnya untuk pemenuh keluarga. Nah, untuk MPASI ini biasanya Mams bisa masak sendiri atau yang disebut dengan homemade. Jadi Mams buat sendiri di rumah dengan peralatan dan juga bahan-bahan makanan yang ada. Tapi kadang juga orang bisa menyediakan dengan MPASI kemasan atau yang namanya fortifikasi. Apa sih fortifikasi? Fortifikasi itu adalah makanan kemasan yang sudah dikemas di pabrik dengan tambahan nutrisi dan juga zat-zat yang terbaik untuk si kecil. Menurut IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, MPASI fortifikasi itu harus diproduksi sesuai dengan ketentuan dari WHO yang meliputi standar kebersihan, keamanan, dan juga jumlah nutrisinya. Umumnya, MPASI fortifikasi itu memiliki banyak nutrisi di dalamnya, seperti zat besi, mineral, vitamin, dan juga nutrisi-nutrisi lainnya yang bisa menunjang untuk tumbuh kembang si kecil. Nah, udah tahu kan ternyata penting banget ya MPASI itu untuk si kecil. Jadi sekarang aku mau bandingin nih untuk MPASI homemade atau MPASI rumahan dengan MPASI fortifikasi atau MPASI instan. Kalau misalnya MPASI fortifikasi atau MPASI instan ini juga memiliki banyak kelebihan dan juga kekurangan ya Mams, tetap aja. Kelebihan dari MPASI instan yang pertama adalah lebih praktis atau lebih instan ya, karena kan dia tinggal diseduh dengan air hangat atau air panas, itu udah langsung jadi. Jadi Mams nggak perlu ribet-ribet ataupun nggak perlu repot untuk buat makanan si kecil. Yang kedua itu lebih awet dan juga tahan lama, karena otomatis dia memiliki best consumption, dimana itu harus dikonsumsi dalam waktu yang sudah ditentukan. Jadi Mams nggak perlu khawatir kalau misalnya makanan itu basi ataupun udah nggak enak lagi ya Mams. Ketiga adalah gizinya sudah diatur atau gizinya sudah tertulis di label di belakang MPASI instan tersebut. Jadi Mams di situ bisa lihat ya, ada vitamin, ada zat besi, ada mineral, banyak nutrisi-nutrisi lainnya yang terkandung di dalamnya. Yang keempat yaitu mengandung zat besi yang ternyata lebih tinggi loh Mams dari MPASI homemade. Kenapa? Karena kalau MPASI homemade itu biasanya mendapatkan zat besi itu biasanya dari ati ayam. Nah, sedangkan hati ayam itu kan kita nggak mungkin nih kasihnya banyak-banyak ke si kecil. Sedangkan kalau misalnya MPASI instan, zat besinya sudah terukur dan juga pasti lebih banyak dibandingkan dengan MPASI homemade.
Nah, selanjutnya kekurangannya juga ada loh Mams, jadi jangan dilihat kelebihannya aja. Kalau kekurangan dari MPASI fortifikasi atau MPASI instan, pertama dia tuh nggak banyak rasa dan juga tekstur ya Mam, jadi rasanya itu-itu aja. Terus juga teksturnya ya bubur, mungkin pas di 8 plus itu ada produk dari Promina atau dari Milna, itu dia agak teksturnya agak sedikit padat atau sedikit seperti oatmeal gitu, tapi dia nggak bisa berkembang untuk membuat si kecil itu belajar menjadi makanan menu keluarga. Nah, maka dari itu otomatis kekurangan ini dapat membuat si kecil itu jadi sulit untuk mengunyah, karena dia belajar ngunyahnya itu karena langsung bubur kan ya Mams, jadi kurang ngunyah gitu. Jadi jangan diberikan terus tiap hari ya Mams ya, karena ini juga nggak bagus. Nah, ini aku punya bubur serelak 6 bulan, dari 6 bulan. Jadi sebelum 6 bulan itu jangan dikasih makan apa-apa ya Mam, kecuali dari dokter gitu. Di sini samping ada petunjuk penggunaannya, tinggal diseduh aja sama air panas. Di bagian bawah juga ada petunjuk tambahan untuk cara penyimpanannya gimana dan lain-lain. Dan di bagian belakangnya ini ada keterangan dari bubur serelaknya, dari bahan alam pilihan yang dikeringkan. Juga tinggi zat besi, ada 11 vitamin dan 6 mineral. Ya, bisa dilihat nih Mams di bagian belakangnya. Untuk di bagian samping satunya lagi, ini ada informasi nilai gizinya. Jadi berapa sih total energinya, kalorinya gitu. Dan di bagian bawah di sini nih, kelihatan ya Mams ya, agak susah nih. Ini ada nomor BPOM-nya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi udah jelas ini aman untuk dikonsumsi si kecil. Dan selanjutnya aku ada contoh Milna, buburnya itu salmon cah bayam, ini dari usia 8 sampai 12 bulan dikonsumsinya. Begitu juga ini ada nomor BPOM-nya ya. Jadi harus dilihat jelas Mam, ini kalau emang udah ada BPOM-nya ya bagus gitu ya, udah jelas aman, terbukti udah ada pengawasan dari BPOM gitu. Di bagian belakangnya juga ini ada tulisan bebas gluten, tinggi kalsium, omega 3, omega 6, tinggi zat besi and zinc, banyak ya. Jadi cocok untuk kebutuhan nutrisi dan gizi si kecil. Dan yang ini informasi nilai gizi dari Milna. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang MPASI Homemade. MPASI Homemade apa sih kelebihan dari MPASI Homemade? Yang pertama adalah bahan bakunya lebih segar. Iya dong, karena kan kita beli langsung dari pasar atau dari supermarket yang terbaik buat si kecil. Jadi mau beli ikan, mau beli ayam, mau beli daging-dagingan, otomatis kita cari yang lebih segar dan fresh ya Mam. Yang kedua, itu bisa menentukan tekstur dari makanannya sendiri. Jadi kalau kita masih memasuki 6 bulan pertama, kita harus giling dulu, kita harus ngulek dulu ya Mams ya. Jadi biar menemukan tekstur yang tepat untuk si kecil bisa makan. Jadi masih bubur, masih halus, masih disaring. Nanti berjalannya waktu, dia masuk ke 7 bulan, ke 8 bulan, kita bisa menyesuaikan sendiri. Jadi nggak perlu di blender atau nggak perlu disaring lagi. Seperti itu. Jadi itu akan membuat si kecil itu belajar teksturnya lebih banyak dibandingkan MPASI instan. Nah, yang ketiga adalah komposisi MPASI itu bisa disesuaikan. Jadi misalnya kan beberapa dokter itu menganjurkan ada yang menu 4 bintang ya, ada juga kalau menu tunggal sekarang udah nggak direkomendasikan ya Mams, jadi harus diberikan yang namanya karbohidrat harus ada, proteinnya juga ada, terus juga harus ada lemak, seperti itu. Jadi Mams bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di dapur, jadi ada minyak, harus ada nasi atau jagung-jagungan, terus juga ada protein nabati atau protein hewani, seperti itu. Yang keempat, Mams bisa memberikan si kecil rasa-rasa yang mungkin dia belum pernah coba sebelumnya. Jadi rasa manis, rasa asin, rasa asam, itu bisa Mams atur sendiri. Nah, kalau kekurangannya nih Mams, kadang yang kita temuin kalau kita masak MPASI homemade,
itu adalah persiapannya atau masaknya yang lama. Aduh, ribet banget ya Mams. Kadang aku juga kalau misalnya buat untuk si kecil, repotnya itu adalah di preparationnya. Jadi masaknya mah lama ya, kita mesti kukus dulu, kita mesti blender dulu atau giling dulu, belum disaring. Terus juga mesti dimasukin ke dalam freezer atau dimasukin ke chiller gitu. Jadi emang persiapannya itu yang membutuhkan waktu lama. Kadang-kadang si anaknya juga nggak mau makan. Nah, kadang di situ yang bikin kita stres ya, Mam. Yang kedua adalah lebih cepat basi atau nggak tahan lama. Ya jelas, kenapa? Karena ini kan fresh, jadi otomatis dia memiliki jangka waktu untuk bertahan. Jadi contohnya kalau kita habis makan, kita harus langsung kasih ke si kecil. Kalau misalnya si kecil belum mau makan, bisa kita taruh dulu di chiller, tapi chiller pun juga memiliki batas waktu untuk dimakan ya Mams ya. Jadi sekitar 1 hari besoknya harus sudah dimakan, kalau enggak dia akan cepat basi. Yang ketiga, kadang memang bahan-bahan makanan yang lebih fresh, bahan makanan yang lebih segar ini membutuhkan biaya yang juga lebih mahal ya Mams daripada si MPASI fortifikasi ini. Jadi Mams mau beli ikannya juga mungkin ikan salmon atau ikan tuna, nah itu pasti membutuhkan biaya yang juga lebih besar. Nah itu tadi penjelasan aku tentang MPASI instan dan juga MPASI rumahan ya Mams. Jadi buat Mams semua yang mungkin lagi mempersiapkan makanan buat si kecil, bisa banget untuk dikombinasikan dengan MPASI instannya. Oke, thank you so much semua buat yang udah nonton, yang udah subscribe, like, share, komen. Jangan lupa, kalau yang belum, jangan lupa di subscribe, klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah biar video-video aku bisa lebih up to date ke depannya. Nah, buat teman-teman sekalian yang kalau misalnya ada pertanyaan, jangan lupa tanya aja di kolom komentar di bawah, pasti aku balesin satu-satu. Oke, sekian, see you next video. Bye-bye.